Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Sela Selinda dari Paroki Katedral Santo Yosef Pontianak. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 yang berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Mari sekarang kita langsung baca ayat 26 sampai 27. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sahabat, di sini Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa prioritas utama dalam hidup kita adalah mengasihi Tuhan. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena dengan mengasihi Tuhan, hidup kita akan lebih bahagia. Contohnya, jika ada seorang yang tidak mengasihi Tuhan, ketika ia jatuh dan ada dalam masalah, ia akan merasa sendiri dan tidak ada pertolongan baginya. Dia merasa tidak ada harapan. Tetapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, ketika dia menghadapi masalah atau jatuh, dia percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia dan dia tidak sendiri. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolongnya. Jadi sangat penting kita mengasihi Tuhan dan membaca firman Tuhan setiap hari. Sekarang kita membaca ayat 29 sampai 32. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan." Di sini Yesus mengajarkan perumpamaan ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada waktu itu. Di dalam hukum Taurat, orang yang menyentuh jenazah akan dianggap najis secara hukum. Dan peraturan ini berlaku untuk alasan karena penghormatan orang mati dan alasan kesehatan. Tapi kesalahan para imam Yahudi dan orang Lewi itu adalah mereka tidak tahu orang yang terluka ini sudah mati atau belum. Dan mereka menganggap orang ini sudah mati dan mereka memilih untuk tidak mau menolongnya karena takut dianggap najis. Sekarang kita akan lihat ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Sahabat, orang yang terluka di dalam perumpamaan ini adalah seorang Yahudi. Dan pada zaman itu orang Yahudi tidak bergaul atau tidak berteman dengan orang Samaria. Jadi seharusnya para imam Yahudi dan orang Lewi itu wajib menolong orang yang terluka ini karena mereka satu bangsa, sama-sama orang Yahudi. Tapi yang terjadi adalah orang Samaria ini, dia mengetahui bahwa orang yang terluka ini adalah seorang Yahudi. Tetapi ia tidak melihat suku atau latar belakang dari orang ini. Orang Samaria ini menolong karena murni dia mempunyai hati yang tulus, dia mempunyai belas kasihan. Dan orang Samaria ini bukan hanya membalut luka orang terluka ini kemudian pergi, tapi dia juga membawa orang ini ke tempat penginapan sehingga orang yang terluka ini dapat beristirahat dan segera sembuh.
Jadi luar biasa sekali perbuatan kasih yang dilakukan orang Samaria ini, karena dia benar-benar membantu secara totalitas sampai orang itu benar-benar sembuh. Jadi ketika kita ingin membantu orang lain, kita harus memiliki hati yang murni, tulus oleh belas kasihan. Jadi kita tidak boleh melihat suku atau agama dan membeda-bedakan orang. Ketika kita membantu orang lain, kita menganggap orang itu berharga di mata Tuhan, dan kita ingin menabur kasih bagi mereka. Saudara-saudari, dalam ajaran Katolik kita juga mengenal 7 perbuatan kasih secara jasmani dan 7 perbuatan kasih secara rohani. Perbuatan kasih secara rohani yang dapat kita lakukan yaitu pertama, membantu mereka kepada pertobatan. Yang kedua, mengajar mereka yang tidak tahu. Ketiga, menguatkan mereka yang ragu-ragu. Keempat, menghibur mereka yang berduka. Kelima, sabar menerima kesalahan dan kekurangan orang lain. Keenam, mengampuni kesalahan. 7. Mendoakan mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Sedangkan 7 perbuatan kasih secara jasmani yaitu pertama, memberi makan kepada yang kelaparan. Kedua, memberi minum pada mereka yang haus. Ketiga, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang. Keempat, memberi tumpangan tempat tinggal kepada mereka yang tidak punya rumah. Kelima, mengunjungi mereka yang sakit. Keenam, mengunjungi mereka yang ada dalam penjara. Dan terakhir yang ketujuh, menguburkan orang yang meninggal dunia. Jadi dari ke-14 perbuatan kasih ini, manakah yang teman-teman sudah lakukan? Semoga kita dapat mencontoh orang Samaria yang murah hati ini, yang membantu orang lain dengan tulus dan oleh belas kasihan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.